Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Franciscus Kopong Payong. Saya adalah salah satu peserta didik SMA Negeri 1 Adona Timur. Dengan program studi yang saya ambil adalah MIA, Matematika Ilmu Alam, dan saya berada di kelas 11 MIA 1. Di sini, saya akan membahas materi tentang pengaruh nafsa terhadap sistem koordinasi. Apa sih itu nafsa? Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sedangkan nafsa itu sendiri adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang, baik pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang termaksud dalam nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah suatu zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi serta menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik atau psikologis. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah atau sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang ketiga, zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan lain yang bukan narkotika atau psikotropika yang merupakan suatu inhalasi yang penggunanya akan dapat menimbulkan ketergantungan. Berikut akan saya jelaskan jenis-jenis nafsa. Jenis-jenis nafsa dibagi menjadi 3 golongan, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Yang pertama, golongan depresan. Golongan depresan menekan atau mengurangi kerja sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakaiannya menjadi lambat atau tertidur. Senyawa yang termasuk golongan depresan yaitu opiat, barbiturat, alkohol, dan ganja. Yang kedua, golongan stimulan. Golongan stimulan dapat merangsang sistem saraf pusat dan menyebabkan organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Senyawa yang termasuk golongan stimulan yaitu amfetamin, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol. Yang ketiga, golongan halusinogen. Golongan halusinogen bersifat mengacaukan sistem saraf pusat, memberikan pengaruh halusinasi atau melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada, yang secara berlebihan dan lama-kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan atau paranoid. Senyawa yang termasuk golongan halusinogen yaitu ganja, bunga kecebung, lem, dan bensin. Dampak buruk penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, gangguan fisik. Yang pertama, toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang. Jumlah zat yang sama tidak dapat mampu menghasilkan rasa sakit atau akibat yang sama. Yang kedua, gejala pemberhentian pemakaian obat adalah rasa sakit di sekujur tubuh seperti flu berat. Yang ketiga, mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian. Dampak yang kedua, psikologis. Yang pertama, kemampuan berpikir rasional. Kedua, ketergantungan psikologis. Ketiga, gangguan mental dan emosional. Dampak yang ketiga, ekonomi. Yang pertama, membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Yang kedua, negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek seperti keamanan, biaya kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Dampak yang keempat, sosial. Yang pertama, rusaknya hubungan kekeluargaan dan pertemanan. Yang kedua, berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat seperti penularan HIV, hepatitis B, tuberkulosis, overdosis, dan kematian. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.